Khusus insentif DP 0%, kebijakan berlaku untuk semua jenis properti seperti rumah tapak, rumah susun atau rusun, rumah toko atau ruko, hingga rumah kantor rukan. Aturan ini mulai efektif berlaku tanggal 1 Januari 2022 guys, hingga tanggal 31 Desember 2022. Lantas bagaimana mengajukan KPR agar disetujui oleh perbankan? Sebelum kita bahas, jangan lupa klik subscribe, klik share, aktifkan tombol loncengnya, dan berikan komentar kalian di kolom komentar ya guys. Tips ajukan KPR agar disetujui oleh bank, bersama dengan Miming Freddy pada podcast radio guys. Pemerintah dan Bank Indonesia menyiapkan sejumlah insentif nih untuk menstimulasi kegiatan ekonomi dalam negeri, salah satunya sektor properti. Sektor ini diberikan pembebasan biaya pajak pertambahan nilai hingga bebas biaya uang muka untuk kredit pemilikan rumah atau KPR guys. Khusus insentif DP 0%, kebijakan berlaku untuk semua jenis properti seperti rumah tapak, rumah susun, rumah toko, hingga rumah kantor. Aturan ini mulai efektif berlaku 1 Januari 2022 guys, hingga akhir tahun nanti. Lantas, untuk mengajukan KPR, bagaimana sih caranya supaya disetujui? Financial Planning Finansia Consulting Bapak Eko Endarto mengatakan sejumlah hal harus kalian perhatikan guys sebelum mengambil KPR. Utamanya kriteria 5C yang dianut oleh perbankan. Apa itu 5C? Karakter, capacity, capital, kolesterol, dan condition, kata Eko kepada sebuah media online beberapa waktu yang lalu. Menurutnya, menjadi hal terpenting sebab perbankan akan melihat riwayat kredit seseorang dalam memiliki pinjaman selama ini guys. Pinjaman yang dimaksud dapat berupa pinjaman dari perbankan maupun pinjaman online melalui fintech. Jadi semuanya akan terdata. Eko mengatakan bila riwayat seseorang dalam melakukan pinjaman dikategorikan sebagai buruk, maka akan sangat sulit guys untuk mendapatkan kepercayaan bank dalam mencicil rumah atau KPR. Dikutip dari laman Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, riwayat pinjaman seseorang akan dinilai dengan kolektibilitas yang diukur dari skala 1 hingga 5. Skala 1 kemungkinan besar KPR akan disetujui, sementara kalau skala 3 ke atas kemungkinan besar akan ditolak guys. Kemudian capacity atau kapasitas dalam membayar menjadi prioritas kedua. Bagaimana nasabah akan mampu mengembalikan pinjaman yang diberikan nanti. Ia pun menyarankan calon peminjam KPR untuk memperhatikan kemampuan dalam membayar cicilan. Contohnya dengan membatasi total keseluruhan cicilan termasuk KPR tidak lebih dari 40% guys. Selanjutnya, kapital atau modal adalah dana yang dimiliki oleh peminjam. Pasalnya, bank tidak akan memberikan pinjaman rumah sepenuhnya. Artinya, peminjam harus memiliki modal untuk mencicil rumah dari kantong pribadi guys. Berikutnya, kolateral merupakan jaminan seseorang selama melakukan pinjaman terakhir. Condition atau kondisi terkini. Dengan kondisi ekonomi seperti sekarang ini, bisa saja bank tidak akan memberikan pinjaman sebab mereka merasa resikonya akan lebih besar bila memberi pinjaman, ujarnya. Sejumlah perbankan juga memberikan tips untuk Anda agar pengajuan KPR dapat diterima guys. Misalnya PT Bank Mandiri yang mengingatkan calon peminjam untuk mempersiapkan dokumen pribadi seperti KTP, NPWP, buku nikah, kartu keluarga, slip gaji, surat keterangan bekerja bagi pegawai, hingga rekening koran tabungan 3 bulan terakhir. Selain itu, Anda perlu melampirkan dokumen rumah yang hendak dibeli, di antaranya salinan sertifikat tanah, salinan izin mendirikan bangunan, hingga salinan surat tanda jadi dari pengembang. Pastikan kamu memenuhi semua dokumen persyaratan yang ada pada KPR. Setelah semua dokumen pengajuan KPR lengkap, kamu baru bisa membawa ke bank. Dikutip dari situs Bank Mandiri guys. Nantinya perbankan akan memeriksa kelengkapan dokumen dan riwayat peminjam dalam sistem SLIK Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Bagi rumah yang dibangun dengan pengembang yang telah bekerja sama dengan bank, biasanya tidak perlu melalui tahap appraisal guys. Namun bagi pengembang yang tidak bekerja sama dengan bank maupun pembelian rumah bekas, perbankan akan mengutus petugas untuk melakukan proses appraisal.
Bila diterima, Anda harus pastikan berapa besaran pinjaman dan suku bunga yang ditawarkan. Idealnya, suku bunga dinilai kompetitif bila berada di bawah 9%. Anda juga harus memastikan berapa lama bunga tersebut diberikan dan apakah akan naik setiap tahunnya atau tidak. Selanjutnya, KPR akan dicairkan oleh perbankan dengan mengeluarkan surat persetujuan kredit atau SPK. Surat ini akan menerangkan notaris yang akan mengurus semua persyaratan rumah yang Anda akan beli, guys. Demikian podcast kita kali ini, tips ajukan KPR agar disetujui oleh bank, guys. Jangan lupa klik subscribe dan bantu kami bagikan podcast ini, aktifkan tombol loncengnya dan berikan komentar kalian di kolom komentar ya. Sampai jumpa pada podcast berikutnya.